Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Akhlaq lil Banin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah kaji bab pertama dan juga bab kedua yang menjelaskan tentang seorang anak yang beradab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bab yang ketiga. Bab ketiga ini beliau menjelaskan tentang al-waladul waqih. Seorang anak yang akhlaknya tercela atau seorang anak yang tidak beradab. Pada bab pertama kita diperintahkan dari kecil untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan seorang anak juga diwajibkan untuk menjauhi akhlak yang tercela sejak mereka kecil. Lantas apa saja akhlak yang tercela? Apa saja budi pekerti yang buruk yang sudah seharusnya dijauhi oleh setiap anak? Maka beliau menjelaskan di sini al-waladul waqih. Seorang anak yang tidak beradab atau akhlaknya tercela, la yata'addabu ma'a walidayhi wa asatidatihi. Jadi seorang anak yang tidak berakhlak itu dia tidak menjaga adabnya, tidak menjaga sopan santunnya di hadapan kedua orang tuanya dan juga di hadapan para gurunya. Wala yahtarimu man huwa akbaru minhu. Seorang anak yang akhlaknya tercela itu tidak menghormati siapapun yang lebih tua daripada dirinya. Wala yarhamu man huwa asgharu minhu. Seorang anak yang akhlaknya tercela, dia tidak menyayangi siapapun yang usianya lebih kecil daripada dirinya. Wa yakdzibu idza takallama, berdusta ketika berbicara. Wa yarfa'u sautahu idza dhahika, jikalau tertawa maka dia tertawa dengan terbahak-bahak, mengangkat suaranya. Wa yuhibbu syatma, dan suka mencaci maki. Wal kalamal gabi, dan suka berbicara dengan pembicaraan yang buruk. Wal mukhasamata, dan dia suka bertikai, suka berkelahi. Wa yastahzi'u bi ghairihi, dan dia suka mencela orang lain atau merendahkan orang lain. Wa yatakabbaru alaihi, dan sombong kepada orang lain. Wa la yastahi an ya'mala qabihan, dan seorang anak yang tercela akhlaknya, dia enggak malu ketika berbuat buruk atau melakukan perbuatan yang buruk. Wa la yasma'un nasihah, dan dia tidak mendengarkan nasihat. Jadi ini akhlak-akhlak yang tercela yang sudah seharusnya setiap anak sejak mereka kecil menjauhi akhlak-akhlak yang tercela ini. Sifat-sifat yang buruk ini harus ia jauhi. Jangan sampai ia terjerumus melakukan perbuatan ini. Apa saja sifat-sifat yang tercela yang harus dijauhi oleh setiap anak? Tidak hormat kepada kedua orang tuanya. Anak yang akhlaknya tercela itu tidak menghormati kedua orang tuanya. Kalau tidak hormat kepada kedua orang tua, berarti dia kurang ajar kepada kedua orang tuanya. Dan seorang anak yang akhlaknya tercela, dia juga tidak hormat kepada guru-gurunya. Sama guru di sekolah nggak hormat. Sama guru di madrasah tidak hormat. Sama guru di majelis taklim tidak hormat. Nah, ini akhlak yang tercela yang harus dijauhi oleh setiap anak. Dan seorang anak yang akhlaknya tercela, dia tidak menghormati siapapun yang lebih tua daripada dirinya. Kebalikannya, seorang anak yang berakhlak itu kepada siapapun yang lebih tua dia hormat. Tapi kalau akhlak yang tercela, kepada siapapun yang lebih tua dia tidak hormat. Dia kurang ajar, dia berbuat sesuatu tanpa sopan santun di hadapan orang yang lebih tua. Nah, ini perbuatan yang buruk yang harus dijauhi. Dan seorang anak yang akhlaknya tercela tidak memiliki sifat kasih sayang kepada saudara-saudaranya atau siapapun yang usianya lebih kecil daripada dirinya. Bisa jadi malah dia berbuat buruk, berbuat kasar, memukul atau melakukan hal semena-mena kepada adiknya atau orang-orang yang lebih kecil daripada dirinya. Nah, ini nggak baik. Ini harus dijauhi. Jangan sampai menjadi seorang anak yang tidak memiliki kasih sayang kepada anak-anak yang lebih kecil daripada dirinya. Dan termasuk bagian daripada akhlak yang tercela adalah berdusta ketika bicara. Seorang anak itu kalau terbiasa dari kecil berdusta, akhirnya sampai besar dia menjadi orang yang sering berdusta, suka berbohong. Dan itu akan menjadikan dirinya tidak dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Apalagi berdusta itu juga mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagian daripada akhlak yang tercela adalah seorang anak ketika tertawa, dia tertawa dengan mengangkat suaranya, terbahak-bahak. Sehingga mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya.
Seorang anak yang akhlaknya tercela juga suka mencaci maki. Jangan sampai kita gunakan lisan kita untuk mencaci maki. Suka berbicara yang buruk. Ini perbuatan-perbuatan yang gak baik. Kita dikasih lisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita gunakan lisan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita gunakan lisan kita untuk berzikir. Jangan sampai gunakan lisan kita untuk sesuatu yang kelak justru malah menjadikan kita rugi. Justru malah menjadikan kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakan lisan kita untuk berkata-kata yang baik, mengucapkan yang baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diam. Jangan gunakan lisan kita untuk mengucap sesuatu yang buruk, apalagi mencaci maki. Dan termasuk daripada akhlak yang tercela, yaitu suka bertikai, suka berkelahi. Nah, ini perbuatan nggak baik. Jangan sampai kita menjadi sok jagoan. Kalau nggak berkelahi, maka disebut sebagai seorang yang lemah. Enggak, berkelahi itu justru malah perbuatan yang buruk. Jangan sampai kita menyakiti hati saudara kita. Jangan sampai kita berbuat buruk kepada saudara kita. Jadilah seorang anak yang akhlaknya baik. Wa yastahzi'u bi ghairihi. Seorang anak yang akhlaknya buruk, dia suka mencela orang lain. Dia suka merendahkan orang lain. Nah, ini perbuatan yang enggak baik. Harus dijauhi, dihindari. Jangan sampai kita menjadi seorang anak yang suka merendahkan orang lain atau suka mencela orang lain. Wa yatakabbaru alaih. Dan seorang anak yang akhlaknya tercela itu dia sombong. Gak memiliki sifat rendah hati, tapi sombong kepada orang lain. Dan seorang anak yang akhlaknya tercela, dia itu gak malu ketika melakukan perbuatan buruk. Dan jikalau dinasehatin tidak didengarkan. Dimasukkan ke telinga kanan, dikeluarkan dari telinga kiri. Padahal ketika ada seseorang yang memberikan nasihat kepada kita, itu artinya orang tersebut sayang kepada kita. Gak mau kita melakukan perbuatan buruk. Jadi seharusnya seorang anak itu kalau dinasehatin, dia berterima kasih kepada orang yang menasehatin dirinya, kemudian dia mengamalkan nasihat tersebut. Apalagi kalau yang memberikan nasihat kedua orang tua kita. Jangan sampai kita gak dengerin nasihatnya orang tua. Apalagi kalau yang memberikan nasihat guru-guru kita. Jangan sampai kita menjadi seorang anak yang tidak mendengarkan nasihat. Kemudian bab keempat dalam kitab ini, beliau Syekh Omar bin Ahmad Baraja memberikan kita sebuah kisah. Kisah yang ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Beliau beri judul bab keempat ini, yajibu ayyata addaba al-waladu min sigarihi. Wajib bagi seorang anak itu beradab. Belajar adab, berakhlak, belajar akhlak mulai dari dia kecil. Jadi semenjak kecil, seorang anak itu wajib untuk beradab, berakhlak yang baik. Belajar akhlak, belajar adab supaya bisa menjadi seorang anak yang beradab dan berakhlak. Beliau jelaskan di sini, Ahmad waladun saghir. Ada seorang anak yang masih kecil, namanya Ahmad. Lakinnahu adib, akan tetapi dia adalah seorang anak yang beradab. Anak yang sopan. Walihada yuhibbuhu abuh. Oleh karena itu Ahmad dicintai oleh ayahnya. Wa huwa aidan yuhibbus su'ala an kulli syai'in la yafahamuhu. Dan Ahmad itu juga suka bertanya tentang sesuatu yang dia tidak pahami atau sesuatu yang dia tidak ketahui. Wa dzata yaumin tanazzaha ma'a abihi fi bustan. Suatu hari Ahmad itu berjalan-jalan dengan ayahnya ke sebuah perkebunan. Fara'a syajara wardin jamilatan. Maka Ahmad kemudian melihat pohon yang indah. Walakinnaha mu'wajjah, akan tetapi pohon tersebut bengkok, tidak berdiri tegap. Faqala Ahmad, kemudian Ahmad berkata kepada ayahnya, ma ajmala hadhihi syajarah, walakin limadza ya abi hiya mu'wajjah. Sungguh indah pohon ini. Akan tetapi mengapa wahai ayahku pohon yang indah ini bengkok? Maka sang ayah pun kemudian berkata, li'annal bustaniyah lam ya'tani bitakwimiha min saghiriha fasarat mu'wajjah. Karena yang merawat pohon ini tidak memperhatikan pohon tersebut sejak pohon tersebut masih kecil. Sehingga pohon tadi kemudian beranjak besar dalam keadaan bengkok. Tangkainya bengkok atau batangnya bengkok. Mendengar ucapan ayahnya, Ahmad kemudian berkata, la ahsanu an nuqawwimahal an. Kalau begitu, lebih baik kita tegapkan sekarang. Ini pohon yang bengkok, yang indah ini, supaya lebih indah, kita tegapkan sekarang. Kita jadikan pohon ini supaya bisa berdiri dengan tegap. Fadhahika abu. Maka ayahnya Ahmad ini kemudian tertawa. Dan berkata kepada Ahmad, la yata'atta dzalika ya waladi li'annaha qad kaburat.
Gak mungkin wahai anakku, kita gak bisa memberdirikan pohon ini secara tegak. Karena pohon ini sudah besar. Wa ghaludzat saquha, dan tangkainya sudah keras atau batangnya sudah keras. Jadi pohon yang dari kecil dibiarkan bengkok, dia akan menjadi pohon yang besar dalam keadaan bengkok. Dan ketika sudah besar, tangkainya sudah keras. Gak bisa lagi diberdirikan secara tegak. Kalau diberdirikan dia akan kembali bengkok. Kalau dipaksa dia akan patah. Fakadzalikal walad. Begitu juga dengan seorang anak. Alladzi lam yata'addab min sigharihi, yang tidak beradab mulai dari kecilnya, la yumkinu ta'dibuhu fi kibarihi. Maka gak mungkin dia beradab di masa dewasanya. Kalau dari kecil gak belajar adab, kemudian gak beradab, gak sopan, gak berakhlak, di masa dewasanya juga susah dia menjadi seseorang yang beradab. Di masa dewasanya susah dia untuk menjadi seseorang yang berakhlak baik atau berbudi pekerti yang luhur. Jadi penting bagi seorang anak dari kecil untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang berbudi pekerti yang luhur, yang berakhlak mulia seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mencontoh akhlak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.